Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke channel Habib Sehrel, channel yang selalu memberikan kabar-kabar info yang bermanfaat untuk kalian semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bertemu dengan salah satu seorang ustadz, dan seorang ustadz itu menyampaikannya bahwasanya ada keluarganya yang bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam kepada seorang cucunya. Siapa seorang cucunya? Ternyata Habib Bahar bin Smith. Dan akhirnya seorang ustadz itu saya ajak untuk bertemu Habib Bahar bin Smith di Lapas Pondok Rajek. Saya ajak ke sana naik mobil, dan alhamdulillah bertemu dengan Habib Bahar bin Smith dan menyampaikan ceritanya. Maka untuk memperjelas cerita ini, kita langsung saja hubungin ustadz tersebut. Kita akan podcast dengan beliau, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Insya Allah obrolan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja telepon. Nah, kita ini telepon. Mudah-mudahan teleponnya diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ya Ustadz, bekhair. Alhamdulillah bekhair wa'afiyah. Masya Allah. Ustadz, jadi kan gini, antum kan waktu itu pernah sama anak ini, anak ajak ke Lapas Pondok Rajek, dan antum ini menceritakan bahwasanya keluarganya antum ini, ada salah satu keluarga antum ini bermimpi Nabi Muhammad SAW, lalu antum mengutarakan, menceritakannya kepada beliau Habib Bahar bin Smith. Jadi saya ini berharap Ustadz agar Ustadz itu membuka ceritanya, karena banyak sekali orang yang ingin mendengarkan ceritanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menitipkan salam untuk Habib Bahar bin Smith. Fadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kejadiannya kurang lebih bulan November tahun 2019. Kemarin waktu kita pulang dari umroh, kebetulan kita umroh bulan November. Ya. Kita pulang tanggal 26-an. Maka setelah 2 minggu dari umroh, itu anak saya waktu itu tanya-tanya sama saya. Dia bertanya, "Wahai ayah, apakah ada Habib yang di penjara?" Anak saya ini polos, dia enggak ngerti Habib Bahar, enggak tahu. Dia tahunya Habib Rizik aja. Maka saya bilang sama anak saya, "Ada, Nak." Saya sempat mikir, apa Habib Rizik ada di Mekah. Kemudian saya bilang, ada namanya Habib Bahar. Kenapa, Nak? Rasulullah titip salam sama beliau. Itu kebanggaannya Rasulullah. Itu kebanggaannya Rasulullah. Iya, ada Habib Bahar. Siapa Habib Bahar itu ya? Habib Bahar itu begini, beliau itu memperjuangkan syariatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka dia bilang, ya suruh nyampaikan itu salamnya, kemudian suruh neruskan perjuangannya. Dan anak saya waktu itu di mimpinya suruh doakan semoga Habib itu cepat keluar. Ya, semoga Habib cepat keluar dari dari lapas, sehingga beliau bisa berjuang kembali. Masya Allah. Karena beliau adalah kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sehingga saya kan tidak ada akses untuk menyampaikan ini kepada beliau. Ya, kebetulan alhamdulillah bisa ketemu sama antum, nyambung silaturahim sama antum, sehingga sampailah dengan takdir Allah, dengan barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu dengan beliau,
Habib Bahar bin Smith di lapas. Dan baru saya ketika ketemu beliau langsung, benar mendengarkan cerita beliau, melihat perjuangan beliau, dakwah beliau di lapas yang luar biasa. Bahkan saya sampai terharu ketika mendengar beliau menunjukkan santri-santri beliau untuk membaca hadis, kurang lebih waktu itu hampir 80 sampai 100 hadis lah. Setengah jam kalau nggak salah waktu itu. Ya, itu dan menangis hati ini. Ya, kita dan rombongan itu menangis. Ya Allah, ketika melihat adab akhlak mereka kepada beliau Habib Bahar, dan juga mendengar cerita dari Habib Bahar yang selama ini beliau perjuangkan. Mungkin kita pun sempat dulu melihat, oh Habib ini kok keras banget. Tapi ketika melihat beliau, sosok figur beliau yang asli, itu Masya Allah luar biasa. Patut beliau jadi kebanggaan baginda besar Muhammad SAW. Apalagi di tengah-tengah umat yang saat ini imannya lemah. Ya, maka ya itulah. Bagaimana disampaikan Rasulullah SAW saat ini, orang megang agama di zaman akhir seperti megang bara api. Ya, kalau Habib Bahar ini beliau digedam terus ini bara apinya, walaupun dirinya hancur, nggak peduli ini. Ya, maka alhamdulillah bisa ketemu antum Habib Syekh, bisa ketemu sama beliau, bisa menyampaikan apa yang menjadi amanat dari ibadah yang disampaikan kepada anak saya. Semoga ini menjadi hujah, bukti bahwasanya ini loh duriannya Rasulullah SAW, dimanapun beliau berada, dimanapun beliau ditaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menjadi cahaya bagi yang ada di sekitarnya. Kita tahu sendiri beliau ketika di lapas, santri-santri beliau yang luar biasa, bahkan sudah ibaratnya berbaiat kepada Habib Bahar. Mereka siap memperjuangkan agamanya Rasulullah SAW selepas dari lapas. Bahkan beliau Bahar mengatakan, ini Ustadz, nanti mereka kalau keluar dari lapas, mereka semoga menjadi ulama-ulama. Salah satu yang menjadi hati kita malu ketika di sana, ketika mereka membacakan hadis-hadis baginda besar Muhammad SAW, maka Habib Bahar ibarat menampar kita, beliau mengatakan, ayo kalian semuanya, siapa yang sebenarnya terpenjara? Mereka atau kalian? Mereka di dalam, tapi mereka bisa menghafalkan 80 sampai 100 hadis. Dan mereka kalau setiap malam ta'lim, dan mereka berakhlak dengan akhlak yang luar biasa. Siapa sebenarnya terpenjara? Maka ketika kami mendengar itu semua, malu rasanya. Itu banyak di antara rombongan kita yang menangis. Jadi pulang mereka, ya Allah Ustaz, ini Habib Bahar pantas Rasulullah SAW bangga kepada beliau. Semoga di negeri kita Indonesia ini semakin banyak habaib-habaib yang benar-benar memperjuangkan dakwah baginda besar Muhammad SAW, sehingga menjadi kebanggaan daripada datuk-datuk beliau. Ya Pak, insya Allah kita semuanya besok ikut kepada Habib Bahar bin Smith, andolan sarungnya Habib Bahar bin Smith. Ya, itu Habib. Ya. Subhanallah, berarti ini Rasulullah SAW ini ridho dengan perjuangan dakwahnya Habib Bahar. Insya Allah Habib. Ini insya Allah kita saksikan sendiri. Iya. Itu di lapas gimana beliau, penghormatan di sana gimana, perjuangan, penghargaan beliau. Bahkan ketika kita mendengar orang Nasrani yang didolimi di sana, ketika baru masuk penjara didolimi, Habib Bahar yang pertama kali ada di garis terdepan untuk membela, ya, untuk membela, yang membela, memperjuangkan sampai menangis itu. Bahkan Habib Bahar, kita tahu sendiri, Habib Bahar bertanya kepada orang Nasrani yang ditahan, apakah saya pernah maksa kepadamu untuk masuk agama saya? Tidak. Apakah saya pernah melarang kamu untuk ibadah? Tidak. Bahkan Habib Bahar ketika hari Minggu, di hari kebaktian mereka, Habib Bahar malah menyuruh mereka untuk pergi ke tempat ibadah mereka. Ya. Itu beliau lah, Habib Bahar bin Smith, yang meneladani datuk beliau baginda besar Muhammad SAW. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dijaga keluarganya. Amin. Diberikan keistiqomahan perjuangannya. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Salam sama beliau Habib, salam sama beliau. Insya Allah salamnya kami sampaikan. Salam rindu, salam kangen sama beliau. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan jaza, ini udah meluangkan waktunya kita podcast telepon seluler. Dan mudah-mudahan nih kita semua umat yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Amin amin. Karena kita juga memperjuangkan dakwahnya beliau, Habib Bahar, Habib Rizik, kita memperjuangkan dakwahnya beliau. Mudah-mudahan Rasulullah juga ridha terhadap kita semua. Amin 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 amin. Syukran Ustaz atas waktunya. Nah, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ustadz ini bercerita tentang Rasulullah SAW yang menitipkan salam untuk beliau Habib Bahar, maka di situ saya merasa ya Allah, sebegitu cintanya Rasulullah SAW hingga menitipkan salam terhadap salah satu cucunya Rasulullah SAW, Habib Bahar bin Smith. Saya merasa gimana ya mau ngomong, deg-degan gitu sama ini Ustadz, karena ini menyangkut dengan mimpi mimpi seorang anak yang mimpi Rasulullah SAW menitipkan salam kepada cucunya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini suatu pelajaran untuk kita semua, bahwasanya semakin kita mencintai sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita dimuliakan dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.